Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Rizky Nur Alam. Saya berasal dari kelas Teknik Informatika reguler pagi 21 CNSB. Saya di sini akan menjelaskan tentang program untuk ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan saja. Di sini ada localhost dengan beberapa tabel user dengan isinya. Yang pertama itu ada tabel user. Di sini ada ID user, ada email, ada password, dan ada level. Nah, di ID user ini, di tabel user ini, ID usernya sebagai primary key atau unique key. Lalu ada tabel pegawai. Nah, di tabel pegawai ini, di sini ada beberapa isi. Yang pertama ada kode pegawai, ada nama, ada jenis kelamin, ada tanggal masuk, ada alamat, ada ID user, dan ID divisi. Nah, di sini kode pegawai berperan sebagai primary key, lalu ID user sebagai unique index key biar bisa terhubung dengan tabel user. Lalu di sini ada ID divisi itu sebagai indeks, yaitu sebagai kode uniknya. Lalu ada selanjutnya ada tabel penjualan. Di sini ada kode jual, ada kode alat, kode pegawai, tanggal jual, dan jumlah. Untuk primary key-nya ada di kode pegawai. Lalu yang selanjutnya ada tabel alat. Di tabel alat ini berisi kode alat, nama alat, biaya produksi, harga jual. Dan kode alat bertindak sebagai primary key atau unique key-nya. Lalu yang terakhir ada tabel divisi. Ini di tabel divisi ini ada ID divisi, nama divisi, ada gaji pokok dan tunjangan. Dan di tabel divisi ini ID divisi bertindak sebagai primary key yang menghubungkan dengan tabel pegawai. Oke, lanjut saja, kita lanjut ke programnya. Nah, di sini sudah ada program yang telah saya buat. Langsung saya jalankan saja. Nah, di sini kita coba untuk daftar ya. Nah, di sini di daftar kita coba masukkan username-nya, ketik bakti, lalu password-nya diketik juga, lalu konfirmasi password. Di sini kita pilih yang levelnya produksi. Nah, di dalam daftar juga mempunyai beberapa validasi. Contohnya, saya harus menggunakan untuk di username itu harus menggunakan email. Lalu untuk di password harus menggunakan satu huruf besar, minimal 8 karakter, dan mempunyai satu simbol. Nah, kita coba dulu untuk tanpa menggunakan email. Apakah dan lihat kita apa yang terjadi. Dan di sini akan muncul message yaitu username harus berupa email. Nah, kita coba tambahin dengan menambahkan email. Nah, setelah itu passwordnya tadi jangan diganti dulu ya. Kita coba lihat dulu jika passwordnya pendek, apakah yang akan terjadi. Lalu di sini akan muncul password terlalu pendek, minimal 8 karakter. Kita coba tambahin lagi. Nah, setelah ditambahin, apa yang terjadi? Oh, password terlalu pendek, minimal harus 8 karakter. Oh, berarti kurang satu ya. Oke. Nah, di sini ya bakal akan muncul pesan password harus mengandung setidaknya satu huruf besar. Nah, karena tadi untuk di password ini saya tidak menggunakan huruf besar. Lalu kita tambahin huruf besar satu. Nah, kita coba daftar lagi. Dan muncul satu lagi validasi, yaitu password harus mengandung setidaknya satu simbol. Nah, di sini kita coba temuin satu simbol yaitu titik. Kita coba daftar.
Nah, setelah kita mengisi sesuai validasi, maka data akan disimpan. Kita coba dulu ya, yang tadi apakah bisa masuk atau tidak. Oke, ternyata di sini sudah masuk. Nah, kita coba, kita beralih dengan menggunakan login menggunakan level admin. Itu dengan ketik admin @gmail.com. Nah, setelah kita login, di sini bakal ada muncul menu utama. Nah, di menu utama ini ada admin, ada produksi, ada marketing, ada ubah password, ada profil, dan ada logout. Nah, untuk level admin cuma bisa kita klik admin, ubah password, profil, dan logout saja. Untuk selevel produksi cuma bisa ngeklik produksi, ubah password, profil, dan logout. Untuk marketing juga cuma bisa marketing, ubah password, profil, dan logout. Nah, oke, kita lanjutkan saja. Kita coba klik yang admin. Di sini ada data user sama data pegawai. Kita coba yang data user dulu. Nah, di sini sudah tertera beberapa data user. Di sini ada user 001 yang bertindak sebagai level admin, lalu ada user 002 sebagai level produksi, lalu ada user 003 sebagai marketing, dan tadi yang setelah ditambahkan yaitu user 004 di sini sebagai produksi. Nah, kita coba tambahin lagi satu lagi untuk yang bertindak sebagai marketingnya. Oke, di sini marketing, lalu tambah data user. Ah, apakah tersimpan? Oh, maaf. Di sini simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, setelah data berhasil disimpan, maka akan muncul di tabel di bawah ini, yaitu user 005. Di sini udah ada email passwordnya sama levelnya. Lalu di sini jika kita ingin mencari suatu data nih, misalnya ini di tabel itu udah penuh. Nah, kita karena susah nyari bisa scroll-scroll, kita coba bisa cari dengan menggunakan masukkan kata kunci. Misalnya user kita masukkan 001, maka akan muncul ID user dengan 001. Kalau misalnya kita ingin eh, melihat yang bagian di produksi, kita klik produksi. Nah, itu udah ada. Nah, oke, setelah itu kita coba yang data pegawai. Nah, di sini sudah ada satu data pegawai, mari kita tambahkan dulu. Di sini dengan nama Bakti. Nah, di sini kode pegawainya udah otomatis ya eh, mengikuti dengan yang setelahnya. Kita masukin. Nah, di sini kita pilih nama divisinya produksi. Untuk usernya itu kita coba di user, coba dulu di 001 apakah bisa. Nah, jika nah, jika di ID user ini sudah bertanda merah, maka itu sudah artinya ID user ini sudah ada yang makai. Maka kita coba ganti dengan yang lain.
kita coba. Nah, kita coba dengan yang 004. Kita simpan, data berhasil disimpan. Maka akan muncul di bawah sini. Kita tambahin lagi. Kita coba tambahin satu lagi dengan uh, nama divisinya yaitu marketing. Oke. Nah, di sini karena tadi yang 004 itu sudah digunakan, kita mencoba yang 005. Oke, data berhasil disimpan. Nah, jika kita ingin mencari suatu data di tabel pegawai, kita bisa memasukkan kata kunci di sebelah sini, di sebelah kanan. Contohnya, kita tulis user. Nah, di sini udah ada, tinggal dicoba diklik aja, nanti bakal muncul. Nah, setelah itu kita bakal mencoba bagaimana untuk mengubah password. Nah, di sini karena kita tadi menggunakan yang admin, kita bakal coba rubah password yang admin dengan memasukkan password yang lamanya terlebih dahulu, lalu memasukkan password yang baru. Kita rubah. Nah, setelah kita rubah, kita coba lagi. Ini untuk password yang awal, ternyata passwordnya salah karena sudah dirubah. Kita coba yang baru, apakah berhasil, dan berhasil. Oke. Untuk selevel admin mungkin cuma bisa melakukan hal seperti itu. Nah, untuk yang admin kita bisa mengecek karena yang di admin di data user itu admin udah punya nih, ini udah ada, lalu di data pegawainya juga udah mempunyai data pegawai ya. Maka kita bakal coba cek di profile apakah sesuai dengan data yang ada di pegawai. Nah, ternyata di sini sudah sesuai. Oke. Kita lanjut, kita bakal mencoba beberapa fitur yang ada di level produksi. Untuk pertama-tama kita coba masukin ya produksi. Produksi@gmail.com. Coba masuk. Untuk di bagian produksi di sini eh, ada 3 label. Yang pertama ada data divisi, yang kedua ada di data alat, yang ketiga ada di data penjualan. Nah, kita coba dulu yang data divisi. Nah, di sini ada eh, divisi. Nah, di sini udah tertera ada 2, yaitu ada divisi produksi dan ada divisi marketing. Dengan gaji pokoknya 5 juta dengan tunjangan 500.000 untuk bagian produksi, lalu di bagian marketing dengan gaji pokok 3.500.000 dengan tunjangan 350.000. Kita coba ubah apakah bisa untuk mengganti gaji pokok atau tunjangan. Kita coba dulu yang bagian produksi, kita rubah dari yang gaji pokoknya yang awalnya itu 5 juta, kita rubah ke 4 juta. Apakah tunjangannya akan berubah? Nah, di sini sudah berubah ya. Yang awalnya tadi gaji pokoknya itu untuk yang dari bagian produksi itu 5 juta, sekarang berubah menjadi 4 juta. Nah, sekarang kita coba
untuk merubah tunjangan karena tadi kita mencoba untuk bagian produksi, kita bagian ke bagian marketing. Nah, di marketing kita ada tunjangan sekitar 350.000, kita coba rubah menjadi 300.000. Apakah bisa? Data berhasil disimpan. Nah, ternyata masih bisa. Jadi, untuk bagian divisi ini, untuk di data divisi, kita bisa merubah untuk gaji pokok dan sama tunjangannya. Lalu kita lanjut ke data alat. Nah, di sini di data alat itu sudah ada beberapa tertera alat-alat yang ada di dalam aplikasi ini. Yang pertama ada termometer, yang kedua ada blood glucose meter, yang kedua ada blood pressure monitor, ada yang keempat ada nebulizer, ada yang kelima ada stetoskop. Di sini juga sudah tertera ada biaya produksi dan harga jual. Nah, untuk harga jual ini tidak bisa lebih kecil dari harga produksi. Kalau misalnya tidak percaya, mari kita coba. Kita coba yang termometer dulu. Jika yang harga jual dari termometer dirubah lebih kecil dari harga jual, misalnya ini 60.000, yang akan terjadi adalah seperti ini. Maka akan muncul message, harga jual harus lebih besar dari harga produksi. Yang artinya, untuk harga jual ini sudah tidak bisa diganggu gitu. Jadi udah nggak bisa lebih kecil dari biaya produksi. Seperti itu. Lalu kita coba untuk menambahkan alat. Bentar. Kita coba akan menambahkan suatu alat. Alat baru. Kita kasih contoh aja speedometer. Dengan biaya produksi, biaya produksinya itu 60.000. Ya, dengan harga jual 90.000. Data berhasil diupdate. Belum. Speedometer. Maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan. Di sini kita coba dengan biaya produksi 60.000 dengan harga jual 90.000. Apakah data bisa berhasil disimpan? Kita coba data berhasil diupdate. Oh, ternyata bisa ya. Maaf. Mungkin dari saya nggak masuk ya ke sini. Seharusnya itu setelah kita berhasil menyimpan suatu alat di sini, maka akan muncul di bawah. Oh, ternyata data berhasil disimpan ya. Maaf, mungkin tadi ada beberapa kesalahan yes, ya dari satu programnya. Nah, jika kita sudah menyimpan suatu nama alat gitu yang bakal kita jual, maka datanya itu akan tersimpan di tabel bawah ini. Nah, seperti kayak tadi kita menambahkan speedometer dengan harga jual dengan biaya produksi 60.000 dengan harga jual 90.000. Kita coba tambahin satu lagi. Hmm, ban Maxis ori dengan biaya produksi 90.000 dengan harga jual 150.000. Kita coba simpan, data berhasil disimpan. Nah, jika kalian tadi penasaran kenapa kode alatnya itu otomatis. Nah, kode alat ini diambil dari nah, kalau misalnya untuk yang satu kata, yaitu mengambil 3 huruf dari kata tersebut, lalu diurutkan dengan
dari sini. Misalnya tadi speedometer nih, yaitu ada SPE. Nah, dia urutannya keberapa? Yaitu urutan ke-6. Maka untuk kode alatnya itu SPE 006. Nah, lalu kalau misalnya lebih dari satu kata akan mengambil huruf-huruf pertamanya. Misalnya ya ini Bank Nexus Ori. Nah, di sini bakal yang mengambilnya itu ya huruf B, huruf M, huruf O. Jadi BMO 007 karena dia urutan ke-7. Seperti itu. Lalu di sini ada data penjualan. Nah, di sini. Nah, di sini kalau misalnya kita mau melakukan suatu transaksi. Nah, di sini sudah ada beberapa nama alat. Udah ada banyak ya. Kita coba dulu yang speedometer. Harga jualnya itu berapa ya? Oh iya, di sini kan tidak ada nih nama pegawainya belum masuk ya, karena kita menggunakan yang akun yang produksi ya level produksi yang masih belum diisi data pegawainya. Maka kita coba dulu menggunakan uh, data pegawai nama menggunakan akun level produksi yang sudah tertera di level udah tertera di data pegawai. Coba ya. Kita masuk udah, kita cek dulu yang tadi apakah masih ada. Oh, masih ada ternyata. Di sini juga udah ada. Kita coba untuk ke data pengajuan. Nah, setelah kita menggunakan akun level produksi yang telah terdaftar di data pegawai, maka untuk nama pegawainya itu udah secara otomatis terisi gitu. Nah, kita coba mencoba untuk melakukan suatu transaksi. Misalnya. Di sini jumlahnya ada 3. Nah, untuk kode penjualannya itu udah otomatis terisi mengikuti nama alatnya. Nah, kita coba, oh maaf, kita coba simpan. Hanya bagian marketing yang dapat menambah dan mengubah data penjualan. Nah, jadi untuk di bagian produksi ini, kita cuma bisa melihat data penjualan itu udah masuk berapa dan keluar berapa gitu. Untuk bagian yang bisa menambahkan dan mengubah suatu penjualan itu hanya di bagian marketing. Nah, maka dari itu, mari kita coba menggunakan data marketing. Nah, sebelum itu kita coba lihat dulu profile. Apakah akun yang telah terdaftar di data pegawai itu telah sesuai dengan data yang telah kita isi di data pegawai atau tidak. Nah, itu dengan cara kita mengecek profile. Nah, di sini. Nah, di sini sudah ada tertera nama pegawai, email pegawai, jenis kelamin, tanggal masuk kerja itu tanggal berapa, nah, alamat, dari divisi apa, gaji pokok berapa, sama tunjangannya itu berapa. Nah, kita coba. Nah, sekarang kita coba menggunakan akun level marketing. Nah, kita akan menggunakan akun level marketing yang sudah terdaftar di data pegawai. Nah, kita udah masuk. Nah, untuk bagian marketing cuma ada satu, yaitu data penjualan. Kita coba checklist. Di sini sudah ada nama pegawai. Nah, karena tadi kita sudah masuk menggunakan akun level marketing yang sudah terdaftar di data pegawai, maka nama pegawai ini itu sudah tertera otomatis. Nah, kita coba melakukan menambahkan eh, jumlah penjualan suatu barang. Misalnya kita menjual stetoskop kepada orang lain, kita sebagai pegawainya dengan jumlah 3, misalnya di sini pada penjelasan sudah otomatis, kita coba simpan. Nah, data sudah tersimpan. Suatu barang yang sudah terjual itu sudah baru ada misalnya ini ada satu data yaitu menjual stetoskop
dengan kode pegawainya itu ini kode pegawainya yang ya ya ini terus tanggal jualnya itu tanggal berapa, kode jualnya itu untuk mereknya. Nah, lalu di sini jumlahnya ada berapa. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lagi yang lain. Misalnya, aku mau jual bahan Maxis ori. Nah, kita jual, misalnya kita jual 4. Maaf. Nah, kita jual 4. Nah, di sini sudah kode penjualannya sudah langsung aktif ya, sudah ada untuk secara otomatis dengan harganya juga. Kita coba simpan, data berhasil disimpan. Nah, di sini sudah ada langsung transaksi yang selanjutnya. Itu kita lalu coba lagi satu lagi, kita jual nebulizer dengan jumlahnya itu misalnya 10 dengan harga jualnya itu sekitar 550.000. Kita coba simpan, data berhasil disimpan. Nah, maka data yang telah kita simpan maka masuk ke tabel data penjualan di sini. Lalu jika kita ingin mencari suatu barang yang telah kita jual. Nah, jika kita ingin melihat misalnya barang yang sudah kita jual itu detailnya itu seperti apa sih? Nah, kita bisa klik di sini di salah satu data. Misalnya di sini, misalnya ini nih, yang nebulizer. Nah, maka akan muncul nebulizer dengan jumlah 10 dengan nama pegawainya siapa, di sini kode penjualannya siapa, dan seperti itu. Dan di sini untuk level marketing juga bisa mengubah penjualannya, misalnya ini ubah menjadi 9. Kita coba data berhasil diupdate. Maaf. Nah, datanya setelah setelah diupdate ternyata berubah menjadi 9. Seperti itu. Itu untuk bagian marketing. Nah, maka kita akan mencoba melihat apakah akun level marketing yang sudah disimpan di data pegawai ini telah sesuai dengan apa yang kita isi di data pegawai dengan kita klik di profile. Nah, ternyata di sini sama ya, di sini ya udah ada beberapa eh, inputan yang sudah kita input di data pegawai, ternyata di sini sesuai dengan apa yang telah kita isi. Nah, setelah kita isi, kita mau lihat nih, apakah data yang sudah kita jual itu sudah ada di divisi marketing misalnya. Nah, kita coba masuk dulu menggunakan level marketing, di marketing, menggunakan level produksi. Di sini produksi, sudah kita login. Nah, kita lihat apakah di data penjualannya itu sudah masuk ke divisi ke data penjualan yang diproduksi atau belum. Ah, ternyata di sini sudah ada. Di sini sudah ada beberapa tertera bahwa ada beberapa data penjualan yang sudah masuk ke bagian data penjualan yang ada di bagian produksi. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.